Mundur. Udah, oke. Yang lain coba Ferdi. Oke, handphone Bu. Handphone, sistem pada handphone. Terus objeknya apa aja? Contoh objeknya. Kayak simpelnya Ibu kayak kartu perdana, kuota internet. Tujuannya untuk bisa komunikasi melalui via online Bu. Melalui sosial media. Oke, coba Bima sekarang. Bima. Nggak ada orangnya ya Bima. Terus Surya Effendi coba. Surya Effendi kan betul? Iya Bu. Gimana? Gimana Surya? Iya. Iya, bagaimana contohnya? Contoh sederhana saja sistem. Kalian kan nanti pasti bakal buat sistem kan? Iya. Contoh, coba kamu kasih contoh sederhananya sistem. Ada objeknya apa, tujuan dari sistemnya apa? Komputer Bu. Objeknya mouse, keyboard, Iya, dan lain-lain ya. CPU. Iya, terus tujuannya apa? Tujuan sistem komputer itu apa sih? Untuk mempermudah kali Bu. Untuk apa? Mempermudah. Untuk apa? Dan ngetik, kalau untuk komputer bisa ngetik, menghitung untuk. Iya, untuk proses aritmatika, logika ya kan. Dan jadi udah pada inget ya semua ya tentang sistem ya. Ya? Ya Bu, lumayan. Ya Bu, ingat. Oke, saya mau masih ingat nggak struktur sistem? Ada yang masih ingat struktur sistem? Kalau kamu buat sistem pasti ada elemen-elemennya. Apa sih elemen-elemen yang ada? Kalau kamu membuat satu sistem nih, mau membuat suatu sistem, misalnya sistem mau membuat struktur sistemnya. Apa sih struktur sistem? Kalau kamu mau membuat suatu sistem, pasti ada 3 strukturnya. Strukturnya apa aja sih? Ada yang masih ingat? Kedengeran kah suara saya? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Iya kedengeran Bu ya. Kedengeran Bu. Ya Bu, dengar Bu. Soalnya saya bingung, ini kedengeran apa enggak? Pada diem semua. Jadi gimana nih? Apa aja sih? Tadi ngomong Bu, cuman ternyata masih ke mute. Oh, masih ke mute. Apa? Coba siapa tadi yang ngomong? Namanya. Apa? Bentar Bu, lagi nginget-nginget Bu. Oh gitu, lagi inget-inget ya. Oke. Apa struktur sistem itu? Strukturnya kalau misalnya apa? Atribut kan Bu? Benar Bu? Atribut. Terus ada apa lagi? Objek. Terus? Lupa Bu. Struktur sistem itu ada 3 ya. Kalau misalnya kamu mau bangun suatu sistem, pasti kamu ada apa ya? Ada apa? Ada ini kan? Tujuan, ada inputan kan? Ada kelihatan nggak share screen saya di kalian? Kelihatan Bu. Iya. Terus selain input, terus ada apa lagi? Proses.
Proses. Proses kan, kalau kalian membuat sistem pasti ada input, ada proses, terakhir ada Output. 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 Nah, ini adalah 3 elemen yang wajib, yang harus kamu punya kalau kamu membuat suatu sistem. Ada input, ada proses, ada output. Nah, di sini kalau misalnya Bukan. kenapa? Kalau misalnya di sini kan ada, saya bingung deh. Kalau untuk line mana sih line di ini ya draw bukan? Oh ini. Nah, ini kan ada. Nah, di sini kan misalnya ini suatu sistem nih ya, sistem besar nih, ada inputnya, ada output, ada proses. Nah, di batasan antara, nah ini sistemnya nih. Ini sistem besarnya, terus di dalam sini ada input, proses, sama output. Nah, batasan antara sistem si input, proses, dan output dengan sistem luarnya itu namanya apa? Batasan sistemnya apa namanya? Di sini kan nanti ada batasan sistem, ada lingkungan sistem. Ini namanya lingkungan sistem. Nah, di batasan sistem itu apa sih? Yang ada 7 itu, 7 lapisan. Masih ingat nggak kalian? Oh, sebentar, Bu. Nah, di sini nih, di batasan antara si input proses kan sistem intinya kan. Nah, dia punya sistem lingkungan sistemnya kan yang besar ini ya. Saya nggak bisa. Nah, yang ini kan sistem luarnya ini kan sistem lingkungan sistemnya. Nah, batasan antara si lingkungan sistem sama sistem intinya itu namanya apa? Lupa, Bu. Lupa. Namanya apa? Batasan sistem bahasa Inggrisnya apa? Boundary bukan? Boundary. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah. Iya, Pernah, tapi Bu. lupa ya. Iya. Iya. Terus ada yang namanya lingkungan sistem. Di sini namanya lingkungan sistem. Lingkungan sistem itu apa namanya? Constraint, Bu. Apa? Constraint. Apa constraint? Bukan, yang lain coba. Apa? Lingkungan sistem apa? Lingkungan luar sistem. Ini kan sistem intinya nih, input, proses, output itu kan sistem inti. Terus batasan antara sistem luar sama sistem intinya adalah namanya, batasan sistem adalah boundary. Nah, sistem luar itu namanya apa? Lingkungan luar sistem apa namanya? Environment. Iya, environment. Siapa tuh yang jawab? Siapa yang jawab namanya? Muhammad Sidki, Bu. Muhammad Sidki, ya oke. Ini adalah struktur sistem ya. Ada yang pasti ada input, proses, dan output. Terus ada lingkungan, batasan sistem, ada boundary, dan lingkungan luar sistem, ada namanya environment. Oke? Ada pertanyaan? Udah itu belum? Udah inget belum? Tadi batasan apa, Bu? Batasan sistem. Boundary. Udah mulai inget ya? Ada yang pernah kan belajar ini kan sebelumnya kan? Di mata kuliah sebelumnya. Terus ya. Nah, sekarang kalian juga udah bisa menerangkan
sistem secara sederhana. Misalnya tadi ada yang bilang sistem komputer, dia bisa menerangkan objeknya apa, tujuan dari sistem komputer itu. Ada yang menerangkan sistem mobil, objeknya apa sih, terus tujuannya apa dari sistem mobil itu. Nah sekarang saya mau tahu sistem keputusan apa sih keputusan? Keputusan apa? Kalau kamu misalnya mau apa namanya mau pilih mata kuliah nih, ada beberapa pilihan. Terus pengen pilihan ini, yang ini deh mata kuliahnya. Apa sih menurut kalian keputusan itu? Hasil yang dipilih ya Bu. Ya, hasil atau keluaran dari beberapa pilihan. Jadi bisa kalau kita belajar SPK kan kita ada beberapa pilihan nanti kan. Nanti yang mana sih kira-kira nanti hasil yang terbaiknya, hasil metode apa? Ya nanti ya untuk pertemuan selanjutnya. Terus kalau misalnya kamu nih, misalnya kamu mau mengambil suatu keputusan, apa sih pertanyaan apa yang biasanya kamu tanyakan dalam misalnya kamu mau keputusan pemilihan ketua kelas misalnya, apa aja ya pertanyaan apa aja yang kamu ajukan biasanya dalam keputusannya? Misalnya apa yang sebaiknya dilakukan, ya kan? Terus di mana tempatnya pemilihannya, terus siapa orangnya kan, terus kapan, terus bagaimana cara melakukannya. Mati lagi ya? Iya Bu. Ya maaf ya, keluar masuk jadinya. Terus itu keputusannya. Kalau keputusan Ya, Bu, itu, nggak apa-apa. klasifikasi keputusan bagaimana? Ada berapa sih klasifikasi keputusan yang kita akan ada berapa klasifikasi keputusan? Ada keputusan apa? Keputusan terstruktur, tidak terstruktur, sama semi terstruktur. Kalau keputusan terstruktur bagaimana? Keputusan terstruktur bagaimana? Keputusannya yang dilakukan secara berulang-ulang kan? Biasanya kalau selalu berulang-ulang begitu, keputusannya selalu begitu dilakukan secara berulang-ulang. Terus keputusan tidak struktur yang bagaimana? Keputusan bagaimana? Tidak ada masalah khusus, tidak ada rules-nya untuk mengambil keputusan itu. Nah, keputusan semi terstruktur adalah keputusan gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, di SPK ini yang akan kita pelajari, kita akan membuat suatu sistem pada keputusan tidak terstruktur dan semi terstruktur. Ya. Terus kalau keputusan terstruktur biasanya keputusan yang dilakukan oleh siapa sih? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Yang dilakukan. Dengar Bu. Kedengeran ya. Keputusan terstruktur itu biasanya keputusan yang dilakukan oleh siapa? Komputer ya? Betul? Betul tidak? Ya, karena dia ya, karena kan ya saya bilang tadi keputusan yang dibuat berdasarkan kebiasaan, terus hasilnya pun hasil yang dihasilkan adalah yang sama berulang-ulang. Komputer kan begitu kan, kalau misalnya kita buat suatu program ya misalnya inputnya ini, outputnya pasti yang itu, pasti yang begini. Terus kalau kita
buat inputnya ini, outputnya pasti yang itu, selalu sama, berulang-ulang, repeat terus ya, looping terus kan. Terus kalau keputusan semi terstruktur, DSS kan contohnya, atau SPK bahasa Indonesianya. Terus kalau keputusan tidak struktur biasanya oleh human, atau kalau di SPK ini diambil oleh manajernya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum. Tidak ya? Sudah. Ya, Bu. Kita masuk ke materi ya. Tidak, Bu. Ya, ya. Belum, Bu. Belum pertanyaan ya? Sudah. Oke. Kelihatan ya share materinya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu, kelihatan, Bu. Di sini. Di sini kita akan sistem penunjang keputusan pertemuan pertama. Apakah sistem penunjang keputusan itu? Apa sih sistem penunjang keputusan itu? Sistem penunjang keputusan adanya dimulai pada tahun 1960 sampai 1970. Mulai diperkenalkan. SPK dikembangkan untuk efektivitas dan produktivitas para manajer dan kaum profesional. Jadi awalnya SPK itu dikembangkan untuk mendukung keputusan para manajer dan kaum profesional di perusahaan. SPK adalah suatu sistem interaktif yang sering digunakan oleh para individu yang mempunyai pengalaman minim dengan komputer dan metode analis. Jadi misalnya kalau ada masalah apa, terus keputusannya apa, terus dengan SPK jadi lebih memudahkan si pembuat keputusan atau para manajer itu untuk mengambil keputusan yang benar. Terus SPK dipakai untuk membantu decision maker atau pembuat keputusan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran dan berguna bagi organisasi. Jadi membantu para manajer untuk mengambil keputusan. Kedengaran ya suara saya? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran. Terus latar belakang mengapa memerlukan SPK? Yang pertama, membutuhkan informasi yang akurat dan dari secara cepat. Yang kedua, SPK sering dianggap sebagai keberhasilan dari suatu organisasi. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan tergantung pada waktu. Dan yang kelima, perlunya penghematan biaya operasional. Tujuan SPK yaitu membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur yang saya bilang sebelumnya. Jadi adanya sistem SPK itu membantu perusahaan untuk memecahkan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian atau keputusan manajer bukan menggantikannya. Jadi tidak menggantikan peran sosok manajer, itu cuma membantu manajer untuk membuat keputusan yang tepat. Ada bisa bayangkan kan sistem SPK kan? Terus meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajernya, meningkatkan efektivitas si manajer tersebut. Terus sistem pendukung kemanajemen yang kita akan pelajari hari ini yaitu sub mata kuliahnya adalah sistem pendukung manajemen. Yang pertama kita mempelajari ruang lingkup sistem penunjang keputusan, kedua manajer dan pengambil keputusan, yang ketiga pengambilan keputusan manajerial dan sistem informasi, keempat manajer dan dukungan komputer, kelima teknologi komputerisasi pendukung,
Keenam, kerangka kerja pendukung keputusan. Ketujuh, transformasi bisnis. Kedelapan, terakhir, perubahan metode manajemen. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini ada berapa tadi? Ada 8 subbagian ya. Ruang lingkup, manajer, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan manajerial, dan lain-lain. Masih kedengeran kah suara saya? Masih Bu. Masih Bu. Masih Nah, Bu. diam semua ya, saya Masih. bingung deh antara ini nggak denger atau lagi apa. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti slide saya, materi saya di GCR, masuk ke GCR yang saya udah kasih linknya di grup kelas. Kalian download materinya, kalian pelajari. Nanti kalau ada tugas, saya berikan juga di GCR infonya, kalian upload tugas kalian juga di GCR. Nanti saya lihat tugasnya. Jadi individu ya, nggak kelompok tugasnya. Iya Bu.